Risa menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Lagi-lagi hanya ada keheningan yang memekakkan di apartemen mereka. 5 tahun pernikahan terasa seperti 5 abad kesendirian, dengan bayangan Arif yang selalu sibuk di kantor atau tenggelam dalam laptopnya bahkan saat di rumah. Malam ini, setelah Arif bergegas pergi untuk rapat mendadak yang entah keberapa kalinya, Risa merasa dorongan aneh untuk mendekati meja kerja suaminya yang selalu tertutup rapat. Jemarinya menyusuri permukaan kayu mahoni yang dingin, debu tipis menjadi saksi bisu betapa jarang ia menyentuh area pribadi suaminya ini. Pandangannya jatuh pada laci paling bawah yang sedikit terbuka, memperlihatkan sudut sebuah buku bersampul kulit tua yang asing. Dengan jantung berdebar, Risa menarik laci itu lebih lebar, menemukan bukan hanya buku, tetapi juga sebuah kotak kecil berukir rumit yang tersembunyi di baliknya. Tangannya gemetar saat ia mengangkat kotak itu, merasakan beratnya yang tak biasa dan tekstur ukiran yang asing di ujung jarinya. Rasa penasaran bercampur kecurigaan menusuk benaknya, mendorongnya untuk membuka penutup kotak tersebut perlahan. Di dalamnya, tergeletak sebuah kunci perak kecil dan selembar foto usang yang menampilkan Arif muda bersama seorang wanita yang bukan dirinya, dengan senyum yang belum pernah Risa lihat sebelumnya. Nafas Risa tercekat, dunia seolah berhenti berputar, dan pertanyaan-pertanyaan tak terucap mulai berteriak dalam benaknya, mengancam untuk meruntuhkan fondasi kepercayaannya. Apakah kebahagiaan yang kita cari sebenarnya tersembunyi di tempat yang paling tidak terduga? Terkadang, di balik rutinitas yang membosankan, ada sebuah rahasia yang siap mengubah segalanya. Selamat datang di Kisah Asmara. Sebelum lanjut ke cerita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, nyalakan lonceng, dan komen dari mana kamu menonton. Udara malam di apartemen terasa dingin, menusuk hingga ke tulang rusuk Risa yang terbalut daster motif batik biru muda. Sudah lewat tengah malam, namun lampu ruang kerja Arif masih menyala terang, memancarkan bias ke celah pintu. 5 tahun berlalu, dan pemandangan ini menjadi ritual sunyi yang menemani setiap malamnya. Keheningan yang tak terucap, namun terasa begitu memekakkan telinga, mengisi setiap sudut ruangan, memisahkannya dari suaminya yang tenggelam dalam pekerjaannya. Risa menyandarkan kepalanya ke bantal, menatap langit-langit kamar yang gelap. Rasa rindu akan sentuhan dan percakapan yang hangat perlahan berubah menjadi kebas. Ia mencoba memahami, mencoba menerima, namun hati kecilnya terus memberontak. Sebuah pertanyaan besar mengganjal di benaknya. Apakah ia masih menjadi bagian penting dalam hidup Arif? Ataukah hanya sekadar dekorasi bisu dalam rumah tangga mereka? Air mata yang sudah lama kering kini terasa akan tumpah kembali, membasahi pipinya yang lelah. Pagi menyapa dengan sinarnya yang cerah, namun tak mampu menghangatkan hati Risa. Arif, suaminya, sudah rapi dengan kemeja abu-abu gelap dan celana chino hitam, siap berangkat kerja. Sarapan yang sudah disiapkan Risa di meja makan terasa dingin, seperti hubungan mereka. Tatapan Arif selalu terpaku pada layar ponselnya, seolah ada hal yang jauh lebih penting daripada sosok wanita yang duduk di hadapannya. Risa mencoba meraih cangkir teh hangat, merasakan kehangatan yang kontras dengan suasana hatinya. Ia ingin menyampaikan sesuatu, sebuah kalimat yang sudah lama tertahan di tenggorokannya, namun suaranya seolah tercekat. Hanya hela napas yang keluar, menjadi saksi bisu dari kekecewaan yang terus menumpuk. Setelah 5 tahun, Risa mulai merasa kebahagiaan yang dulu ia genggam erat perlahan memudar, digantikan oleh kesendirian yang tak berujung. Siang hari yang terik, Risa menyibukkan diri dengan membersihkan apartemen. Setiap sudut ia sentuh, setiap debu ia singkirkan, seolah-olah dengan membersihkan fisik, ia juga bisa membersihkan kekacauan dalam hatinya. Akhirnya, langkahnya membawanya ke ruang kerja Arif. Ruangan itu selalu terasa seperti area terlarang baginya, tempat di mana Arif menemukan pelariannya dan Risa menemukan kecemburuannya. Aroma kopi dan kertas yang khas memenuhi udara. Pandangannya jatuh pada meja kerja Arif yang dipenuhi tumpukan dokumen dan laptop. Sebuah laci kecil di bawah meja, yang tak pernah Risa perhatikan sebelumnya, kini menarik perhatiannya. Laci itu tampak sedikit terbuka, menyiratkan sesuatu yang terburu-buru ditinggalkan. Sebuah perasaan aneh merayapi dirinya, antara rasa takut untuk melanggar privasi dan dorongan kuat untuk mencari tahu. Jantung Risa berdebar kencang, seolah ada rahasia besar yang menunggunya di balik kayu lapuk itu. Dengan napas tertahan, Risa perlahan menarik laci tersebut. Bukan dokumen pekerjaan atau benda-benda biasa yang ia temukan. Di sana, di antara beberapa tumpukan kertas, terselip sebuah album foto kecil yang usang. Jantungnya berdetak lebih cepat.
Rasa bersalah karena telah melanggar privasi Arif bersanding dengan rasa penasaran yang tak terbendung. Ini adalah sesuatu yang Arif sembunyikan, jauh dari pandangannya selama ini. Risa mengambil album itu dengan tangan gemetar. Sampelnya terasa dingin di sentuhannya. Sebuah sensasi aneh menjalarinya. Campuran antara ketakutan dan harapan. Album foto ini terasa seperti kunci ke dunia Arif yang selama ini tertutup rapat darinya. Ia merasa seolah berdiri di ambang sebuah jurang, siap untuk melompat ke dalam ketidakpastian yang bisa mengubah segalanya. Sebuah rahasia, mungkin pahit, mungkin manis, kini tergeletak di telapak tangannya. Risa membuka halaman pertama album. Bukan foto pernikahan mereka, bukan pula kenangan masa pacaran. Matanya terbelalak melihat deretan wajah-wajah asing, namun memiliki kemiripan yang samar dengan Arif. Foto-foto itu menampakkan sekelompok anak-anak muda dan remaja yang tersenyum ceria. Beberapa di antaranya memegang piagam penghargaan, berdiri di depan sebuah bangunan sederhana yang tampak seperti panti asuhan atau yayasan. Semuanya terlihat begitu bahagia, begitu hidup. Sebuah perasaan aneh menyeruak dalam diri Risa. Ia tidak pernah tahu tentang bagian hidup Arif ini. Selama 5 tahun, Arif tidak pernah sekalipun menyebutkan tentang keberadaan orang-orang ini atau aktivitas yang tampak sangat berarti baginya. Risa membalik halaman demi halaman. Setiap foto adalah potongan teka-teki baru yang semakin memperdalam jurang ketidakpahamannya. Ada rasa cemburu yang menyelinap, bukan pada wanita lain, melainkan pada kebahagiaan yang Arif bagikan dengan orang lain, sementara ia sendiri merasa diabaikan. Di salah satu halaman, Risa menemukan foto Arif. Ia tampak jauh lebih muda, dengan senyum yang tulus dan mata berbinar, memeluk seorang anak laki-laki kecil dengan erat. Senyum itu, senyum yang jarang sekali Risa lihat selama bertahun-tahun pernikahan mereka, kini terpampang jelas di hadapannya. Sebuah senyum yang penuh kehangatan, kebahagiaan, dan kasih sayang yang mendalam. Melihat foto itu, hati Risa terasa seperti diremas. Ia menyadari betapa jauhnya Arif yang sekarang dari sosok pemuda ceria dalam foto itu. Apakah pekerjaan dan ambisi telah mengubahnya sedemikian rupa? Atau adakah beban lain yang dipikulnya, yang Risa tidak pernah tahu? Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, bukan lagi karena kesedihan akan dirinya, melainkan karena rasa nyeri yang ia rasakan untuk Arif, dan juga penyesalan atas ketidaktahuannya. Risa terus membalik halaman. Di halaman terakhir, terselip sebuah surat yang sudah menguning, ditulis tangan dengan rapi. Rasa penasaran mengalahkan segala keraguan. Ia perlahan membuka lipatan surat itu, matanya menyusuri setiap kata. Surat itu bukanlah surat cinta, melainkan sebuah laporan keuangan dan surat permohonan bantuan dana untuk sebuah yayasan yatim piatu yang sama dengan yang ada di foto. Nama Arif tertulis sebagai donatur utama, dengan jumlah yang fantastis. Di sana juga terdapat catatan kecil tentang kesulitan finansial yayasan dan upaya Arif untuk menyelamatkannya. Sebuah beban berat yang selama ini dipikul Arif sendirian, tanpa sepengetahuan Risa. Semua teka-teki tentang kesibukan Arif, tentang tatapan lelahnya, tentang jarak yang tercipta, kini seolah menemukan jawabannya. Namun jawaban itu tidak serta-merta membawa kelegaan, melainkan sebuah kebingungan baru yang lebih mendalam. Malam itu, Risa berbaring di samping Arif yang sudah terlelap. Sebuah jurang baru terbuka di antara mereka. Bukan lagi jurang kesepian, melainkan jurang rahasia dan ketidakpercayaan. Mengapa Arif menyembunyikan semua ini? Mengapa ia tidak pernah berbagi beban sebesar itu dengan istrinya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Risa, menciptakan badai dalam hatinya. Kebahagiaan yang ia dambakan kini terasa semakin jauh, tertutup oleh dinding yang Arif bangun sendiri. Risa menatap punggung Arif yang membelakanginya, air mata mengalir membasahi pipinya tanpa suara. Ia meraih buku harian kecil bersampul kulit coklat dari nakas, memegangnya erat-erat, seolah mencari pegangan di tengah badai emosi. Kebenaran yang ia temukan bukan hanya mengungkap pengorbanan Arif, tetapi juga menyingkap betapa rapuhnya komunikasi dalam rumah tangga mereka. Ia merasa terluka, bukan karena pengkhianatan, tetapi karena diabaikan dari sebuah perjuangan besar yang suaminya pikul sendirian. Episode ini berakhir dengan Risa tenggelam dalam pikirannya, bingung harus berbuat apa dengan kebenaran yang baru saja ia temukan. Risa mencoba menjalani hari seperti biasa, namun setiap gerakannya terasa kaku, setiap senyumnya terasa hambar. Bayangan album foto dan surat permohonan dana yayasan terus berkelebat di benaknya, menciptakan gelombang kegelisahan yang tak berkesudahan. Ia duduk di meja makan, menatap sarapan yang dingin, pikirannya jauh melayang pada sosok Arif, yang selama ini ia kira hanya peduli pada pekerjaan. Perasaan campur aduk antara terluka, bingung, dan sedikit kagum menyelimuti hatinya. Ia ingin sekali memahami,
Mengapa Arif memilih memikul beban ini sendirian, tanpa sedikit pun berbagi dengannya? Udara pagi yang biasanya membawa ketenangan, kini terasa mencekik, penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Risa merasakan kehadiran Arif yang kini berada di ruang kerja, namun jarak emosional di antara mereka terasa semakin jauh. Meski ia kini tahu sedikit lebih banyak tentang sisi tersembunyi suaminya. Ia memegang cangkir teh hangatnya erat-erat, mencari kehangatan yang tak ia temukan dalam relasinya. Keheningan dalam apartemen terasa lebih berat, seolah dinding-dinding itu menyembunyikan lebih banyak rahasia daripada yang ia duga. Sebuah penyesalan mulai tumbuh. Mengapa ia tidak pernah mencoba mencari tahu lebih dalam selama ini? Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, di samping suaminya sendiri, meskipun ia telah menemukan sepotong kebenaran. Malam hari tiba, Risa tak bisa memejamkan mata. Rasa penasaran mendorongnya untuk mencari informasi lebih lanjut. Dengan hati-hati, ia mengambil laptop Arif yang tertinggal di meja ruang tamu, mencari nama yayasan yang tertera di surat. Jari-jarinya menari di atas keyboard, mengetikkan nama itu dengan degupan jantung yang tak beraturan. Sebuah halaman website sederhana muncul, menampilkan foto-foto anak-anak ceria dan kegiatan yayasan. Risa melihat foto-foto yang mirip dengan yang ada di album, namun dengan tambahan wajah-wajah baru dan kegiatan-kegiatan terkini. Ia membaca setiap artikel, setiap kisah sukses, dan melihat nama Arif tertera sebagai salah satu donatur terbesar, bahkan penggagas beberapa program. Matanya berkaca-kaca, bukan hanya karena haru, tetapi juga karena rasa bersalah yang menusuk. Selama ini, ia hanya melihat Arif sebagai suami yang workaholic, mengabaikan sisi kemanusiaan yang begitu besar dalam dirinya. Dunia Arif yang ia kenal terasa semakin luas, dan ia merasa semakin kecil di dalamnya. Setiap klik mouse adalah langkah lebih jauh ke dalam dunia yang Arif sembunyikan, sebuah dunia yang penuh kasih sayang dan pengorbanan, yang seharusnya ia ketahui. Keesokan harinya, Risa memutuskan untuk keluar. Ia berjalan menyusuri geng sempit yang ramai menuju pasar tradisional. Aroma rempah dan gorengan memenuhi udara, suara tawar-menawar terdengar di mana-mana. Ia melihat ibu-ibu tertawa riang sambil memilih sayuran, anak-anak kecil berlarian di antara lapak, dan sepasang kekasih bergandengan tangan. Pemandangan itu, yang seharusnya menghibur, justru menusuk hatinya. Rasa kesepiannya semakin terasa, kontras dengan kehangatan interaksi yang ia lihat. Ia berhenti di depan sebuah kios buah, matanya kosong menatap tumpukan mangga ranum. Pikirannya kembali pada anak-anak di yayasan, pada senyum ceria Arif dalam foto, dan pada betapa jauhnya ia dari semua itu. Ia ingin merasakan kebahagiaan yang sama, kehangatan yang tulus, dan koneksi yang mendalam. Langkah kakinya terasa berat, seolah setiap jejaknya adalah penanda kesendirian yang ia pikul. Suara bising pasar seolah memudar, digantikan oleh suara hatinya yang berbisik tentang kerinduan akan sebuah keluarga yang utuh, yang saling berbagi. Sore itu, Risa mencoba sesuatu yang berbeda. Ia menghabiskan waktu lebih lama di dapur, menyiapkan hidangan kesukaan Arif. Nasi goreng kampung dengan telur mata sapi dan acar timun. Ia menatanya dengan rapi di atas piring, menambahkan sedikit hiasan seledri, berharap sentuhan kecil ini bisa menjadi jembatan. Ketika Arif pulang, wajahnya tampak lelah seperti biasa. Ia menyantap hidangan itu tanpa banyak bicara. Matanya sesekali melirik ponselnya. Risa memperhatikannya, mencoba membaca setiap ekspresi, setiap gerakan kecil. Ada harapan yang tumbuh di hatinya, namun juga ketakutan akan kekecewaan yang mungkin datang. Keheningan makan malam terasa sangat panjang. Hanya dentingan sendok dan garpu yang memecahnya. Risa ingin bertanya, ingin memulai percakapan tentang yayasan itu, namun kata-kata seolah tercekat di tenggorokannya. Ia tahu, dinding yang memisahkan mereka terlalu tinggi untuk diruntuhkan hanya dengan sepiring nasi goreng. Namun ia merasa telah melakukan upaya, sebuah langkah kecil dari dirinya. Malam semakin larut, dan Risa kembali ke ruang kerja Arif yang kosong. Ia mengambil kembali album foto usang itu, membalik halaman demi halaman dengan lebih teliti. Kali ini Inte melihat lebih dari sekadar foto. Ia melihat cerita. Mata Arif muda yang penuh semangat, senyum tulus saat memeluk anak kecil, dan aura kebahagiaan yang begitu nyata. Di balik senyum itu, Risa kini membayangkan beban tanggung jawab yang mulai dipikul Arif sejak usia muda. Ia menyentuh foto-foto itu, seolah ingin merasakan kembali kehangatan yang terpancar dari sana. Rasa sesak di dadanya bercampur dengan pemahaman baru. Ia mulai menyadari bahwa Arif mungkin bukan sengaja mengabaikannya, melainkan memang memiliki cara sendiri dalam menghadapi tekanan hidup, cara yang membuatnya memilih untuk memendam semuanya.
Sebuah penyesalan mendalam menyelinap, karena selama ini, ia hanya melihat dari sudut pandangnya sendiri, tanpa mencoba menyelami dunia suaminya. Ia melihat surat permohonan dana itu lagi, setiap angka terasa berbicara tentang pengorbanan. Dengan hati yang penuh, Risa meraih buku harian kecilnya bersampul kulit coklat. Pena menari di atas kertas, menumpahkan segala gejolak emosi yang selama ini terpendam. Ia menulis tentang kekecewaannya, tentang kesendiriannya selama 5 tahun, namun juga tentang kebingungannya setelah mengetahui rahasia Arif. Ia mencoba memahami sudut pandang Arif, mengapa ia tidak berbagi, mengapa ia memilih memikul beban ini sendirian. Setiap kata yang tertulis adalah cerminan dari pergulatan batinnya, antara marah karena merasa diabaikan dan empati terhadap pengorbanan suaminya. Risa menuliskan harapannya untuk kembali menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk rumah tangga mereka. Air mata menetes, membasahi beberapa baris tulisannya, menjadi saksi bisu atas kegetiran dan kerinduan yang mendalam. Ia merasa seolah sedang berbicara dengan dirinya sendiri, mencari jawaban di antara lembaran-lembaran kertas. Buku harian ini adalah satu-satunya tempat ia bisa menjadi jujur sepenuhnya, tanpa takut dihakimi atau disalahpahami. Beberapa hari berlalu, namun belum ada perubahan berarti dalam dinamika mereka. Arif masih disibukkan dengan pekerjaannya, seringkali pulang larut malam dengan wajah lelah yang sama. Suatu malam, Risa melihat Arif tertidur pulas di sofa ruang tamu. Laptop masih menyala di meja di sampingnya. Tumpukan dokumen berserakan, dan smartphone Arif tergeletak di lantai. Ada kelelahan yang sangat jelas terpancar dari setiap tarikan napasnya, dari setiap garis di wajahnya. Risa mendekat berlutut di samping sofa. Ia menatap wajah Arif yang terlelap, melihat sosok yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati, kini tampak begitu rapuh dan sendirian. Tangannya terangkat, ingin menyentuh rambut Arif, ingin menyingkirkan beban yang terlihat jelas di pundaknya. Namun ia ragu. Dinding tak kasat mata itu masih berdiri kokoh di antara mereka, dibangun oleh keheningan dan rahasia yang tak terucap. Ia menarik tangannya kembali, hatinya perih. Ia merasa terjebak dalam lingkaran ketidakmampuan untuk berkomunikasi. Pagi itu, Risa mengambil sebuah keputusan besar. Ia tak lagi ingin hanya bersembunyi dalam kesepian dan kebingungan. Dengan informasi yang ia dapatkan dari website yayasan, ia menyiapkan dirinya. Ia mengenakan pakaian sederhana namun rapi, mengikat rambutnya, dan mengambil kunci mobil. Jantungnya berdebar kencang, antara takut dan penuh tekad. Ia sangat tahu, langkah ini bisa mengubah segalanya. Bisa mendekatkannya pada Arif, atau justru membuka luka yang lebih dalam. Namun, ia tidak bisa lagi diam. Ia harus melihat dengan matanya sendiri, merasakan dengan hatinya sendiri, dunia yang selama ini Arif jaga sendirian. Ia ingin menemukan jawaban, bukan hanya tentang Arif, tapi juga tentang kebahagiaan yang telah lama ia rindukan. Kebahagiaan yang mungkin selama ini ia cari di tempat yang salah. Mobilnya melaju, meninggalkan apartemen yang sunyi, menuju sebuah alamat yang akan membawanya pada kebenaran yang lebih utuh. Sebuah perjalanan baru, sebuah harapan baru, diambang ketidakpastian yang mendebarkan. Risa mengemudikan mobilnya menembus keramaian lalu lintas Jakarta yang padat, hatinya berdebar tak karuan. Setiap belokan jalan terasa seperti langkah besar menuju sebuah dunia yang selama ini tersembunyi dari pandangannya. Ia memegang kemudi dengan erat, mencoba menenangkan diri, namun gejolak dalam dadanya tak bisa diredam. Pemandangan gedung-gedung tinggi perlahan berubah menjadi deretan ruko, dan rumah-rumah sederhana yang berhimpitan, menandakan ia semakin mendekati daerah pinggiran kota. Bayangan wajah-wajah anak di album foto Arif terus berkelebat, memicu campuran rasa cemas, penasaran, dan harapan. Ia tak tahu ya yang akan ia temukan tuh, atau bagaimana ia akan diterima. Namun satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi mundur. Ini adalah langkah pertamanya untuk memahami Arif, dan mungkin untuk menyelamatkan rumah tangganya. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan yang menembus kaca mobil, menerangi jejak air mata kering di pipinya. Ia menarik napas dalam-dalam, bersiap menghadapi kenyataan yang menantinya di ujung jalan. Sebuah perjalanan bukan hanya menuju sebuah tempat, tetapi juga menuju kebenaran. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, mobil Risa akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan sederhana yang familiar dari foto. Yayasan Mentari Harapan tertulis di pelang usang di depannya. Halaman depan dipenuhi anak-anak yang bermain riang, tawa mereka membumbung tinggi, mengisi udara dengan energi positif. Risa mematikan mesin mobil, namun kakinya terasa enggan melangkah keluar.
Ia menyaksikan pemandangan itu dari dalam mobil, hatinya tersentuh oleh kehangatan dan kebahagiaan yang terpancar dari sana. Seolah-olah tempat ini adalah sebuah oase di tengah gurun, tempat di mana kasih sayang bersemi. Sebuah perasaan campur aduk meliputi dirinya, haru, sedikit iri, dan penyesalan karena baru sekarang ia menemukan sisi ini dari kehidupan suaminya. Ia melihat seorang wanita paruh baya tersenyum ramah, menyapa anak-anak, mengisyaratkan keberadaan orang-orang baik di tempat ini. Pikirannya melayang pada Arif, membayangkan suaminya di antara mereka, berbagi tawa dan kebahagiaan yang sama. Risa akhirnya memberanikan diri keluar dari mobil, melangkah perlahan ke arah yayasan. Dari balik pohon mangga yang rindang, ia melihat Arif, suami, yang sedang bercengkrama dengan beberapa anak. Senyum tulus yang Risa lihat di foto kini terpampang nyata di wajah Arif, memancarkan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Arif mengenakan kemeja lengan panjang abu-abu gelap yang digulung, celana chino hitam, dan bermain bola plastik dengan anak-anak itu. Tawanya terdengar lepas dan riang. Ia terlihat begitu berbeda dari sosok kaku dan dingin yang Risa kenal di apartemen mereka. Ada sebuah cahaya di mata Arif yang Risa pikir telah padam. Hati Risa mencelos. Ia melihat suaminya yang sesungguhnya. Sosok penyayang dan peduli yang selama ini tersembunyi di balik tumpukan pekerjaan. Sebuah rasa sakit menusuk hatinya, namun juga dibarengi dengan kelegaan yang tak terduga. Ia kini mulai memahami lebih dalam mengapa Arif begitu berdedikasi pada tempat ini, dan mengapa semua ini begitu penting baginya. Tiba-tiba, pandangan Arif terhenti. Ia melihat Risa yang berdiri tak jauh darinya, tersembunyi di balik pohon. Senyum di wajahnya memudar, tergantikan oleh ekspresi terkejut dan sedikit ketakutan. Anak-anak yang bermain dengannya ikut menoleh, merasakan perubahan suasana. Risa melangkah maju, perlahan mendekati Arif. Setiap langkah terasa berat, membawa beban 5 tahun keheningan dan rahasia yang kini terbuka. Arif berdiri kaku, tidak tahu harus berkata apa, tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semua ini. Ada rasa bersalah yang terpancar dari matanya, namun juga kerentanan yang belum pernah Risa lihat sebelumnya. Mereka saling bertatapan, sebuah keheningan panjang yang lebih dalam dari kata-kata. Air mata mulai menggenang di mata Risa, bukan lagi karena marah, melainkan karena rasa sakit yang mereka berdua pikul, dan harapan akan sebuah awal yang baru. Arif menarik napas dalam-dalam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Ia menunjuk sebuah bangku di bawah pohon jambu, mengisyaratkan Risa untuk duduk. Dengan suara perlahan, penuh penyesalan, ia mulai menceritakan segalanya, tentang masa lalunya yang sulit, tentang bagaimana yayasan ini pernah menyelamatkan hidupnya, dan tentang janji yang ia buat untuk membalas budi. Ia berbicara tentang beban berat yang ia pikul, kesulitan finansial yayasan, dan bagaimana ia tidak ingin melibatkan Risa dalam masalahnya, karena ia ingin Risa bahagia, tanpa beban. Ia menjelaskan bagaimana tekanan pekerjaan dan tanggung jawab yayasan telah menguras seluruh energinya, membuatnya tanpa sadar mengabaikan orang yang paling ia cintai. Risa mendengarkan dengan seksama, setiap kata yang keluar dari mulut Arif membuka lapisan-lapisan baru dalam pemahamannya. Air mata mengalir di pipi Risa. Bukan lagi air mata kekecewaan, melainkan air mata empati dan pemahaman yang mendalam. Ia mulai melihat suaminya bukan sebagai sosok yang dingin, melainkan sebagai seorang pahlawan yang diam-diam memikul dunia di pundaknya. Risa meraih tangan Arif yang dingin, menggenggamnya erat. Ia menumpahkan segala yang ia rasakan. Kesepiannya selama 5 tahun, rasa diabaikan, dan bagaimana ia merasa kehilangan arah. Namun, ia juga mengungkapkan pemahamannya, bahwa ia kini melihat betapa besar hati suaminya, dan betapa mulianya perjuangannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah menginginkan harta atau kemewahan. Ia hanya menginginkan kehadirannya, perhatiannya, dan bahwa mereka saling berbagi beban hidup. Sebuah pengakuan tulus yang keluar dari lubuk hatinya, menyentuh relung jiwa Arif. Risa mengatakan bahwa ia memaafkan Arif dan yang terpenting, ia memaafkan dirinya sendiri karena tidak pernah mencoba untuk memahami lebih dalam. Ia ingin mereka membangun kembali jembatan komunikasi yang telah lama runtuh bersama-sama. Harapan baru mulai bersemi di antara mereka di bawah naungan pohon jambu yang menjadi saksi bisu. Beberapa minggu kemudian, apartemen mereka terasa berbeda. Suasana hangat dan penuh tawa kembali mengisi setiap sudut. Risa tidak lagi merasa sendirian. Ia kini aktif membantu Arif di yayasan, mulai dari mengajar anak-anak hingga membantu mengelola administrasi. Ia menemukan kebahagiaan baru dalam kegiatan sosial ini, merasakan tujuan hidup yang lebih besar.
Arif di sisi lain tampak lebih ringan. Beban di pundaknya kini terasa dibagi, dan ia mulai belajar untuk lebih terbuka kepada Risa. Senyum tulus yang dulu hanya terlihat di yayasan, kini sering menghiasi wajahnya di rumah. Mereka berdua duduk di ruang kerja, bukan lagi dengan laptop dan tumpukan dokumen yang memisahkan, melainkan dengan laptop yang sama, mengerjakan laporan yayasan bersama. Sebuah cangkir teh hangat Risa disandingkan dengan cangkir kopi Arif, simbol kebersamaan yang baru mereka temukan. Malam itu, Risa dan Arif duduk di balkon apartemen mereka, menatap gemerlap lampu kota. Bulan purnama bersinar terang, menerangi wajah mereka. Tangan Arif meraih tangan Risa, menggenggamnya erat, isyarat kasih sayang yang dulu hilang kini kembali. Risa menyandarkan kepalanya di bahu Arif, merasakan kedamaian dan kehangatan yang selama ini ia dambakan. Mereka tidak perlu banyak bicara, karena hati mereka telah berbicara lebih banyak dari kata-kata. 5 tahun kesepian kini terasa seperti bagian dari perjalanan yang membentuk mereka menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih saling memahami. Rahasia di balik meja kerja Arif telah mengubah segalanya. Bukan hanya mengungkap pengorbanan suaminya, tetapi juga membuka pintu bagi mereka untuk kembali menemukan satu sama lain. Mereka telah melewati badai, dan kini, di bawah langit malam yang damai, mereka siap menyongsong masa depan bersama, dengan cinta dan komitmen yang lebih dalam. Kisah tentang Risa dan Arif mengajarkan kita bahwa komunikasi adalah kunci, dan kadang, di balik kesibukan yang tampak dingin, tersembunyi hati yang penuh pengorbanan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng channel Kisah Asmara untuk cerita inspiratif lainnya.